Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafal N dengan NIM D02233325. Saya dari program studi teknik informatika kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah latihan soal dari mata kuliah pemrograman web. Jadi pada soal yang pertama itu, buatlah halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen dasar seperti tag type HTML, HTML, head, title, dan body. Serta tambahkan beberapa elemen seperti paragraf, judul, dan daftar. Jadi pada soal nomor satu itu, saya punya scriptnya. Jadi yang pertama itu sudah terdiri dari doctype HTML. Terus struktur dari HTML tersendiri itu ada HTML. Terus kita dalamnya itu kita bungkus sebuah head. Nah, dalam head kita bisa menempatkan sebuah title yang dimana menjadi judul dari website kita. Terus di sini ada body. Dalam body ini kita bisa menempatkan sebuah konten kita dalam pembuatan website. Jadi di sini ada heading 1, fungsinya untuk membuat sebuah heading 1, dan ini adalah teksnya. Serta ada tag P untuk membuat sebuah paragraf. Dan kemudian untuk tag BR ini sebuah breakline. Jadi kita buat sebuah breakline untuk membuat paragraf tersebut bisa memiliki enter lah di bawahnya. Terus di sini ada strong, di mana itu dia bisa membuat tulisan yang ada di dalam sini itu jadi seperti bold, dia tebal. Kemudian uh, di sini ada sintaks all. Ini fungsinya tuh untuk sebuah daftar, di mana kita membuat sebuah daftar. Kemudian di dalamnya itu ada terdiri dari sintaks li, dan li ini untuk sebuah list ya, sebuah list untuk elemen-elemen tertentu. Seperti di sini saya menggunakan sebuah objek hewan, daftar hewan, ada ayam, bebek, dan ikan. Terus kita bisa cari di localhost. Ini kita buka. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Jadi ini untuk soal latihan yang pertama. Terus next yang kedua, buatlah tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, dan alamat, serta gunakan elemen-elemen seperti table, tr, th, dan td. Di sini saya juga punya scriptnya atau codingannya. Jadi yang pertama itu tentu saja tadi dari struktur yang ada di HTML itu tersendiri. Untuk HTML, head, title untuk judul, ada body untuk isi dari konten website kita. Di sini ada yang berbeda nih, center. Yang dimana center ini fungsinya untuk membuat konten yang ada pada website kita itu menjadi posisinya di tengah-tengah. Terus di sini ada tabel. Untuk membuat sebuah tabel, kita gunakan sintaks ini terlebih dahulu untuk membungkus sebuah atribut-atribut yang ada di dalamnya. Jadi di sini ada border untuk membuat tampilan dari tabel tersendiri itu jadi bisa dikontrol dengan agak tipis garisnya, bisa juga agak tebal. Di sini ada tr sesuai dengan permintaan soal latihannya. Ada tr. Tr ini fungsinya tuh untuk membuat sebuah baris. Kemudian th. Sintaks th ini fungsinya untuk membuat sebuah kolom dari kiri ke kanan. Ada nama, usia, dan alamat. Terus di sini saya membuat sebuah baris baru dan serta kolom yang baru juga. Jadi nanti itu nama,
Kemudian namanya itu adalah pembuat nama. Kemudian usia 19 tahun, alamat alamat pasaran. Terus ini kita tutup center, dan kita tutup table. Kita bungkus lah ceritanya. Jadi kita bisa cek. Kita tinggal hapus saja. Kita bisa cek. Nah, di sini dia ada sebuah tabel. Jadi dia posisinya di tengah-tengah. Terus lanjut ke soal yang ketiga. Berikan contoh sederhana untuk penggunaan gambar dalam tabel. Jadi saya juga punya codingannya, skripnya. Jadi tentu saja yang pertama itu tadi dari struktur HTML tersendiri, itu doctype HTML, head, body. Sini ada title untuk judulnya. Nah, di sini saya juga menggunakan center. Yang dimana center ini tuh untuk memposisikan elemen kita berada di tengah-tengah. Table, border 2, tr untuk membuat sebuah baris. Kemudian di dalamnya itu, kolomnya itu ada logo bar. Kemudian saya membuat sebuah baris baru lagi dengan kolom. Saya mengisi di dalamnya itu sebuah gambar. Ini logo unsulbar.jpg. Kemudian saya menggunakan lebarnya 200 untuk settingannya ya. Heightnya juga 200. Kemudian kita tutup kembali tabelnya. Kita bisa cek juga. Di sini untuk gambarnya itu mungkin sedikit ini ya, ngebug atau bagaimana gitu. Tapi kita bisa cek menggunakan lab server yang ada di Visual Studio Code. Sini ada gambar. Next, kita lanjut ke latihan yang terakhir. Buatkan sebuah halaman web menggunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, asal sekolah, program studi yang dipilih, yaitu kita memilih sebuah opsional dari prodi teknik informatika, industri, dan mesin, serta pesan singkat, dan satu tombol submit. Jadi saya juga punya ya codingannya. Jadi agak sedikit panjang. Yang pertama itu terdiri dari strukturnya tersendiri, HTML, head, kemudian ada body juga. Nah, di sini pada head saya terdapat sedikit perbedaan yang dimana itu saya menggunakan syntax style, tool style mungkin, syntax style, yang dimana di dalamnya itu terdiri dari field set yang mengontrol field set yang ada pada body ini. Jadi field setnya itu tidak lebar sampai memenuhi frame. Jadi kita bisa kontrol, kita bisa potong field setnya supaya agak simetris dengan isi konten yang ada di formulirnya. Yang pertama itu tentunya itu kalau membuat formulir kita gunakan syntax form. Kemudian kita tutup ya, di dalamnya itu ada beberapa konten untuk formulir sendiri. Di sini saya menggunakan fill set untuk garis luarnya, garis luar dari website form ini. Terus ada legend untuk mengisi sebuah nama pada garis luar fill set. Jadi yang pertama itu ada nama, kita menggunakan input tipenya itu text, kemudian placeholder. Ini placeholder tuh untuk kita seperti ini ya. Coba
Kita buka dulu. Jadi placeholder itu yang seperti ini, masukkan nama untuk sebuah clue ya dalam pengisian, masukkan pesan. Inilah yang dinamakan dengan placeholder. Terus ada BR ya, break line, untuk membuat sebuah baris baru. Kemudian sini ada alamat. Alamat ini saya menggunakan select, yang dimana select ini untuk membuat beberapa opsional. Jadi kita memilih opsional. Jadi yang pertama itu ada Magene, value-nya Magene, kemudian teksnya adalah atau kontennya itu Magene. Terus di sini juga terjadi value Mamuju, teksnya Mamuju. Begitupun juga dengan Polewali. Terus kita tutup dengan select kembali, kita bungkus. Nah, sini kita buat break line lagi. Di sini saya membuat pengisian tempat dan tanggal lahir menggunakan input bertipe teks. Terus kita break line lagi. Nah, di sini ada asal sekolah, saya menggunakan select juga. Di sini name-nya sekolah. Terus dari opsionalnya itu terdiri dari sama satu Magene, ya, dari teksnya sama satu Magene, begitu pula dengan sama dua Magene dan sama tiga Magene. Kemudian kita break line. Terus dari program studi, di sini terdiri dari beberapa program studi ya. Semua itu fakultas dari teknik. Di sini name-nya itu prodi ya, saya kasihkan prodi saja. Opsionalnya itu ada teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, dan teksnya tentu saja dengan teknik informatika, teknik industri, dan teknik mesin. Kemudian kita bungkus lagi, kita break line, serta di sini ada fungsi pesannya. Jadi di mana itu pesan itu kita menggunakan sintaks text area name pesan. Nah, di sini ada placeholder lagi. Placeholder itu yang saya katakan tadi sebagai clue ya untuk memasukkan sebuah teks. Di sini dia ada rows, calls, untuk ini tuh untuk mengatur dimensi dari kotak pesannya. Jadi kita bisa mengatur kotak pesan yang ada dari sini menggunakan rows dan calls. Ini kita bungkus dengan text area serta fitur yang terakhir yaitu input bertipe button. Namanya submit dan isinya juga submit. Terus kita kita bungkus dengan form juga. Nah, sudah selesai. Jadi cukup banyak ya untuk pembuatan form ini codingannya. Kita bisa open with lab server. Terus kalau dari exam tuh kita bisa cek. Nah, sini kita bisa masukkan nama. Magene ini untuk optional. Alamat ada Mamuju, saya di Magene ya. Tempat Magene 17 Maret. Di sini juga asal sekolah, saya buat sebuah opsional dari sama 1, sama 2, dan sama 3 Magene. Terus dari program studi ada teknik informatika, teknik industri, dan teknik mesin. Sini kita bisa masukkan sebuah pesan juga. Setelah itu kita bisa submit. Jadi itu saja latihan tugas dari mata kuliah pemrograman web. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.